Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska. Channel di mana teman film semua bisa menemukan review film terfavorit kalian. Film Korea kali ini menceritakan tentang seorang pria yang mampu memprediksi kematian seseorang. Dia dapat mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana seseorang itu mengalami kematiannya. Film ini juga merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke reviewnya ya. Awal mula diceritakan seorang wanita muda bernama Jung Yun yang sedang bekerja paruh waktu di tempat ekspedisi. Dia bertugas untuk mengecek paket-paket kiriman yang datang dan kemudian memilahnya. Setelah selesai, Jung Yun pun bergegas menuju stasiun kereta untuk menjadi kasir di sebuah minimarket. Pada saat sedang menunggu minimarket, datanglah seorang pria bernama Ki-hun membeli rokok dan cemilan. Ki-hun merupakan seorang detektif kepolisian dan merupakan teman dari Jung Yun. Jung Yun berkata kepada Ki-hun bahwa dirinya hari ini berulang tahun. Ki-hun pun mengajak Jung Yun untuk makan enak nanti malam. Sore harinya, Jung Yun yang sudah pulang dari minimarket sedang berjalan di tempat penyeberangan. Dia berpapasan dengan seorang pria yang bernama Junwoo. Pria itu tiba-tiba berkata kepada Jung Yun bahwa dirinya akan mati dalam 6 jam. Jung Yun kemudian menatapnya dan bertanya apa yang barusan Junwoo katakan. Junwoo kembali berkata bahwa dirinya akan meninggal malam ini. 죽는다고 당신 오늘 밤에. Jung Yun pun tidak menggubrisnya. Namun Junwoo kemudian menarik tangan Jung Yun meminta waktunya sebentar untuk mengobrol. Dia berkata bahwa hal itu benar bakalan terjadi. Jung Yun menolaknya dan berkata bahwa malam ini dia ada acara bersama temannya dan akan terlambat jika meladeni Junwoo. Namun Junwoo berkata bahwa dirinya tidak akan jadi bertemu dengan temannya itu. Jung Yun pun kemudian pergi meninggalkan Junwoo. Dia pun akhirnya bertemu dengan temannya yang bernama Mi Jung. Jung Yun berkata, apakah dirinya sudah lama menunggu? Mi Jung merasa heran kenapa ada Jung Yun di sini. Karena dirinya sedang menunggu pacarnya. Jung Yun berkata bahwa dirinya mengirimnya pesan dan janjian bertemu di tempat ini. Namun Mi Jung merasa tidak pernah mendapatkan pesan dari Jung Yun. Sesaat kemudian, pacar Mi Jung pun datang dan mengajaknya pergi. Dan mereka pun kemudian meninggalkan Jung Yun. Jung Yun pun akhirnya kembali pulang. Di tengah perjalanan, dia kembali bertemu dengan Junwoo. Jung Yun mulai penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Junwoo soal kematiannya. Jung Yun bertanya, dari mana Junwoo tahu jika dirinya akan mati pada hari ini? Apakah dirinya seorang manusia super yang bisa meramal hidup seseorang? Jika kau meramal karena menginginkan uang darinya, maka hentikan saja, karena dirinya tidak akan memberi uang kepada Junwoo. 어줍잖은 수작 그만해라. 너 같은 새끼. Junwoo pun berkata bahwa dia melihat cara Jung Yun mati. Dia melihat takdir Jung Yun dengan mata kepalanya sendiri. Dia pun berkata bahwa tadi dia berbicara bahwa Jung Yun tidak akan bisa bertemu dengan temannya hari ini dan itu terbukti benar. Namun Jung Yun membantahnya. Temannya lupa dan dia memiliki 2 janji yang bertepatan sehingga dia memilih pergi dengan pacarnya. Junwoo pun kemudian berkata bahwa tetap saja Jung Yun tidak akan jadi bertemu dengan temannya itu. Namun Jung Yun menyangkalnya dan menyuruh Junwoo untuk tak muncul lagi di hadapannya. Lain kali, dirinya akan memanggil polisi dan melaporkan Junwoo. Pada saat Jung Yun akan pergi meninggalkannya, Junwoo berkata, dia mampu melihat masa depan seseorang dan dalam 5 jam 49 menit dirinya akan mati. Sementara itu, di sebuah kantor kepolisian terlihat beberapa petugas kepolisian sedang mendalami sebuah kasus akan kematian seorang perempuan. Ia bernama Kim Hye-ji
berusia 23 tahun antara pukul 23 pada tanggal 11 Juli dan pukul 2 tanggal 12 Juli. Penyebab kematiannya luka tikam di dada dan leher. Senjata yang digunakan oleh pembunuh tidak ditemukan di lokasi kejadian. Ki-hun beranggapan bahwa pelaku membunuh korban di tempat lain dan meninggalkan mayatnya di tempat kejadian. Seorang detektif wanita yang bernama Lee berkata bahwa mereka melakukan uji forensik terhadap HP korban dan kemudian memperdengarkan rekamannya. Terdengar sebuah percakapan antara korban dengan seorang pria. Pria tersebut berkata bahwa korban akan mati hari ini. Rekaman ini didapatkan di hari pembunuhan itu terjadi. Kasus lainnya terjadi pula pembunuhan terhadap seorang wanita di sebuah pabrik terbengkalai. Korban bernama Ji Soyo. Di hari dia dibunuh, lagi-lagi ada seorang pria yang mengirimkan peringatan pembunuhan kepadanya. Pesannya yaitu dalam 8 jam dirinya akan mati. Polisi berhasil mendapatkan foto dari pria tersebut, namun tim digital forensik sedang menganalisanya. Scene kemudian beralih di mana Jung Yoon dan Jun Woo sedang berada di sebuah kafe. Jung Yoon yang mulai penasaran, mulai menanyakan beberapa hal kepada Jun Woo. Jun Woo berkata bahwa dia tidak tahu kenapa dirinya mempunyai kemampuan seperti ini. Dia dapat melihat masa depan orang-orang tertentu. Saat dia melihat beberapa orang, tiba-tiba gambaran kematian orang tersebut muncul di depan matanya. Jung Yoon kemudian bertanya bagaimana dirinya mati. Jun Woo menjawabnya bahwa dia akan mati ditikam di dada. Dia melihat dirinya terjatuh setelah ditikam. Jung Yoon kemudian meneruskan pertanyaannya, kenapa Jun Woo tahu waktunya sekitar 6 jam dari sekarang? Jun Woo menjawabnya, karena arloji yang dipakai Jung Yoon menunjukkannya. Dan pada saat kematiannya, Jung Yoon mengenakan baju yang sama seperti yang ia kenakan sekarang. Jun Woo pun berkata bahwa selama ini penerawangannya tidak pernah meleset dan selalu menjadi kenyataan. Scene pun kembali beralih ke kantor kepolisian. Kepala polisi ingin kasus ini segera terungkap sebelum menjadi kasus pembunuhan berantai. Detektif Ki-hun mengajak semua fokus kepada seorang pria yang mengirimkan pesan kepada para korban bahwa mereka akan mati dalam beberapa jam. Scene kembali ke Jung Yoon dan Jun Woo. Jun Woo berkata, sebulan lalu dia melihat seorang wanita mati dengan cara ditikam dan dimasukkan ke dalam sebuah bagasi mobil. Dia sudah memperingatkan akan kematiannya kepada wanita itu. Namun dirinya tidak mempercayainya. Sebelumnya, dia pun melihat seorang wanita yang dibunuh menggunakan sebuah martil di pabrik yang sudah terbengkalai. Semua sesuai dengan prediksi yang ia lihat dan menjadi kenyataan. 그날이 언젠지 어딘지 Jung Yoon kemudian menghubungi temannya yang bernama Yoon Jing. Dia menanyakan tentang seseorang yang pernah menguntit dirinya beberapa waktu lalu. Dia meminta alamat si penguntit tersebut karena Yoon Jing dulu pernah datang ke rumahnya. Yoon Jing balik bertanya untuk apa Jung Yoon menemui pria tersebut. Hal itu sangat berbahaya. Namun Jung Yoon akan menjelaskannya nanti dan Yoon Jin pun memberikan alamatnya dan kemudian mereka pun berangkat menuju alamat tersebut. Di tengah perjalanan, Jung Yoon menghubungi temannya detektif Ki-hun. Dia membicarakan tentang makan enak nanti malam yang dijanjikan oleh Ki-hun karena dirinya berulang tahun. Jung Yoon berkata kepadanya bahwa kemungkinan dia tidak bisa datang dikarenakan ada urusan mendesak. Nanti dia akan menghubunginya kembali. Jung Yoon bertanya, mengapa Jun Woo memberitahu akan kematian dirinya? Dia harus bagaimana dan apakah dirinya bisa merubah masa depan? Jun Woo menjawab bahwa dia tidak bisa merubah masa depan,
Namun jika dia menjadi dirinya, maka dia akan mulai mencari siapa pembunuhnya. 지금부터 널 죽일 만한 사람을 찾을. Jung Yun kemudian berkata, pada saat dirinya bekerja di klub malam, dia pernah dibayar 400.000 won untuk pergi kencan selama 3 jam dengan seorang pria. Mereka berjalan-jalan, makan, dan nonton layaknya orang yang berkencan. Dia sering memutuskan apa yang akan dilakukan selama kencan. Dia membelikan dirinya baju dan sepatu. Sesudah 3 jam, mereka pun berpisah. Satu-satunya orang yang mungkin akan membunuhnya adalah pria itu, karena dia sangat pendiam. Dia tidak pernah meminta hal apapun dan hanya menatapnya saja. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Lee yang sedang menangani kasus pembunuhan menanyakan kepada Ki-hun akan sebuah kasus perdagangan manusia di sebuah klub malam. Pada saat itu, Ki-hun yang menangani kasus tersebut. Ki-hun pun bertanya, apa hubungannya dengan kasus yang sekarang? Detektif Lee menjawab bahwa semua korban pernah bekerja di klub malam tersebut. Kapten kemudian memanggil Ki-hun dan Lee ke ruangannya. Sang kapten ingin agar kasus pembunuhan yang sedang ditangani oleh Detektif Lee diberikan kepada Detektif Park. Namun, Detektif Lee menolaknya dan beranggapan bahwa dirinya dapat mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Namun, Kapten kekeh agar Detektif Park saja yang menanganinya. Akhirnya, Lee pun pergi meninggalkan ruangan. Kapten berkata kepada Ki-hun, semuanya menjadi semakin rumit. Ki-hun meminta agar sang kapten memberinya waktu dan Ki-hun meninggalkan ruangan. Kapten polisi itu kemudian membuka laci mejanya dan mengambil sebuah HP yang kemudian menghapus satu aplikasi di HP tersebut. Sementara itu, di tempat lain Jung Yun berkata bahwa pria yang pernah bertemu di klub malam dan berkencan dengannya mungkin mulai menguntitnya. Surat dan paket miliknya selalu hilang. Dirinya pun selalu menerima panggilan telepon di tengah malam. Dirinya pernah melaporkannya kepada pihak kepolisian, namun mereka bilang tidak ada bukti bahwa pria itu adalah penguntitnya. Namun dia pasti membuntuti Jung Yun pulang setelah kencan itu sehingga tahu alamat rumahnya. 데이트 끝나고 집까지 따라왔어. Sementara itu di tempat lain, Detektif Lee dan Detektif Ki-hun sedang berbincang-bincang. Lee menganggap bahwa kapten dengan sengaja mencabut dirinya dari kasus pembunuhan itu. Ki-hun berkata, jika ini sebuah kasus pembunuhan berantai, maka akan semakin rumit dan semua korban adalah wanita. Kapten beranggapan Lee terlalu emosional akan kasus ini. Lee merasa kasihan dengan para korban. Hal itu tidak baik bagi penilaian rasionalnya, karena emosi kadang bisa memutarbalikkan kebenaran. 느끼는 건 당연해. 그건 근데 Kembali ke tempat Junwoo dan Jongyun berada. Jongyun bercerita, setahun yang lalu, saat dia masih bekerja di klub malam, mereka memperkerjakan remaja-remaja wanita. Dirinya pun diinterogasi oleh Detektif Ki-hun untuk dimintai keterangan apakah dirinya bekerja di klub malam tersebut pada saat usianya masih remaja. Jung Yun pun membantahnya. Ki-hun menyayangkan kenapa dirinya bekerja di tempat semacam itu. Seharusnya dirinya bekerja di tempat yang lebih bermartabat. Jung Yun menjawab bahwa Ki-hun tidak tahu berapa pekerjaan yang dirinya lakukan setiap harinya untuk bertahan hidup. Dia bekerja keras menginginkan kehidupan yang layak. Tiba-tiba pada saat mereka melanjutkan perjalanan, terlihat petugas polisi bernama Nam mengawasi mereka. Nam kemudian menghubungi Ki-hun dan berkata bahwa Jung Yun datang ke pecinan bersama dengan seorang pria. Ki-hun menyuruh dirinya untuk memfoto pria yang bersama Jung Yun dan mengirimkannya kepadanya, serta terus ikuti keduanya. Jika ada apa-apa terjadi kepada Jung Yun, agar segera mengabarinya. Jung Yun pun akhirnya sampai ke alamat penguntit yang diberikan oleh temannya.
Dia bertemu dengan seorang pria pemilik rumah tersebut. Jong Yun bertanya tentang seorang pria yang ia maksud. Pemilik rumah tersebut berkata bahwa pria tersebut merupakan penyewa rumahnya dan sudah pergi hari ini menuju pelabuhan untuk kembali ke kampung halamannya di Yanbian. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan. Di tengah perjalanan, Jong Yun berkata, dirinya 3 jam 11 menit lagi akan mati, sesuai dengan takdir yang Jungwoo ceritakan kepadanya. Tiba-tiba Junwoo berhenti. Dia melihat sebuah kilasan, seorang wanita tua mirip Jong Yun yang sedang dikelilingi oleh keluarganya. Mereka terlihat sangat sedih. Jong Yun kemudian berkata bahwa neneknya sedang di rumah sakit mengalami kecelakaan mobil 2 minggu yang lalu. Jong Yun mencoba menghubungi seseorang namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba Jong Yun bertemu dengan pria yang dulu berkencan dengannya. Pria tersebut berkata bahwa dirinya tidak menyangka akan bertemu dengan Jong Yun untuk terakhir kalinya. Dirinya akan pulang ke kampung halamannya. Dia merasa sudah tidak ada gunanya lagi dia tinggal di sini. Dia memberitahu bahwa namanya Lin Zong Hee. Semoga Jong Yun selalu mengingatnya dan kemudian dia pun pergi. Kemudian Jong Yun dan Junwoo pun pergi ke sebuah restoran. Di sana Jong Yun menerima pesan bila neneknya sekarang sudah baik-baik saja. Dia mulai meragukan perkataan Junwoo yang bilang dirinya akan mati dalam 6 jam. Junwoo bertanya, apa yang akan dilakukannya jika malam ini dia dapat bertahan. Jong Yun berkata bahwa dirinya ingin tinggal di rumah kecil bersama dengan orang yang dicintainya dengan bahagia. 행복하게. Scene kemudian beralih di mana pihak kepolisian telah berhasil memperjelas foto seorang pria yang memperingatkan akan terjadinya pembunuhan para wanita di kasus itu. Ternyata pria tersebut adalah Junwoo. Dia adalah pacar dari wanita yang dibunuh di pabrik terbengkalai. Detektif Lee berkata, mungkinkah Junwoo pembunuhnya? Ki-hun menjawab, mungkin saja, karena Junwoo dapat membunuhnya dan memasukkan alibinya. Seorang kekasih biasanya menganggap pacar seperti barang pribadi miliknya yang dapat dia campakkan begitu saja. Kemudian, Ki-hun menyuruh Lee untuk cari tahu hubungan pembunuhan ini dengan klub malam. Sementara dirinya akan menjadikan Junwoo sebagai tersangka dan memulai penyelidikan atasnya. Namun, tiba-tiba Lee memperlihatkan sebuah foto di mana kapten sedang bersama wanita yang dibunuh itu di sebuah klub malam. Ki-hun berkata bahwa dia telah mengetahuinya, namun dirinya sengaja menutupinya karena apa jadinya bila semua tahu jika kasus pembunuhan berantai malahan akan berubah menjadi kasus polisi yang korup. Dirinya ingin mendahulukan kasus pembunuhannya dibanding tentang kaptennya yang korup pergi ke sebuah klub untuk meminta jatah setoran. Fokus utamanya sekarang adalah menangkap Junwoo. Ki-hun pun kemudian menghadap kapten dan berkata, hasil analisis foto dari digital forensik telah keluar. Dia adalah Kim Junwoo, seorang pria 27 tahun, pacar dari Ji So-yook, wanita yang dibunuh di sebuah pabrik terbengkalai. Mereka perlu menaikkan status Junwoo sebagai tersangka. Kapten bertanya, apakah hal ini ada kaitannya dengan klub malam? Ki-hun berkata bahwa Lee sudah tahu segalanya. Kita tidak mungkin menutupinya lagi. Namun Ki-hun akan berusaha meminimalisir dampaknya bagi kapten. Sementara itu, Jong Yun mengajak Junwoo ke sebuah tempat di mana dia pernah membeli alat pertahanan diri. Mereka bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut menawarkan sebuah rompi anti peluru dan anti senjata tajam. Tiba-tiba Ki-hun menghubungi Jong Yun dan berkata, apakah dirinya sedang bersama dengan seseorang yang mengaku bisa melihat masa depan? Jong Yun bertanya, dari mana dirinya tahu akan hal itu? Ki-hun pun kemudian berkata
bahwa pria tersebut adalah tersangka dari kasus pembunuhan berantai. Dia ingin agar Jung Yun membantunya menangkap Junwoo dengan cara berpura-pura agar dirinya mau mengantarkan Jung Yun ke suatu tempat. Nanti dia akan menangkapnya. Namun, tanpa diketahui oleh Jung Yun, Junwoo mendengarkan percakapan antar mereka. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah basement tempat di mana Jung Yun akan mati. Waktu menunjukkan jika kematian Jung Yun tinggal 25 menit lagi. Tak berselang lama, petugas NAM pun datang. Dia masih terus mengikuti Jung Yun atas perintah detektif Ki-hun. Tiba-tiba Kapten menghubungi Nam dan bertanya di mana dirinya dan sedang apa. Nam berkata bahwa dirinya sedang membuntuti seorang wanita bernama Jung Yun atas perintah Ki-hun. Wanita itu pernah bekerja di sebuah klub malam. Sekarang dia sedang bersama dengan seorang pria. Kapten kemudian berkata agar Nam mengirimkan lokasinya kepadanya dan memberitahunya bahwa Ki-hun sedang menuju ke tempatnya. Kapten ingin Nam mengamati situasinya jika terjadi sesuatu. Namun dia ingin Nam berpura-pura bilang kepada Ki-hun bahwa dirinya akan kembali ke kantor. Kapten kemudian memanggil Lee. Dia berkata bahwa Lee sudah mengetahui segalanya soal kasus korup dirinya. Namun Kapten ingin Lee menangani kasus Junwoo terlebih dahulu. Dia menyuruh Lee untuk bergabung dengan Ki-hun dan Nam pergi ke tempat Junwoo berada. Karena dirinya lah yang telah menyuruh Ki-hun untuk meminta Nam mengikuti Junwoo. Di lain tempat terlihat Ki-hun sedang berada di sebuah mobil dalam perjalanan menuju tempat Jung Yun berada. Waktu menunjukkan 11 menit lagi akan kematian Jung Yun. Scene kemudian kembali beralih di mana Jung Yun dan Junwoo berada. Junwoo berkata bahwa tidak ada yang mempercayainya termasuk Jung Yun. Jung Yun yang panik pun berusaha lari dari Junwoo, namun kemudian terjatuh. Junwoo pun memegang tangan Jung Yun dan meyakinkannya agar mempercayainya. Tak berselang lama, Ki-hun pun datang dan menodongkan pistol ke arah Junwoo agar menjauhi Jung Yun. Junwoo pun mengeluarkan pisaunya dan berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya karena pembunuhnya akan segera datang. Junwoo pun melihat tato yang berada di tangan Ki-hun dan berkata ternyata dirinya lah yang akan membunuh Jung Yun. Akhirnya Ki-hun pun menembak Junwoo. Ki-hun kemudian menghampiri Jung Yun dan berkata bahwa semuanya sudah usai dan dirinya telah aman. Kemudian, Ki-hun pun mengambil pisau milik Junwoo dan berkata selamat ulang tahun kepada Jung Yun sambil tertawa. Dia telah menyiapkan sebuah hadiah untuknya sambil mengacung-acungkan pisau ke arah Jung Yun. Jung Yun yang ketakutan bertanya, apakah Ki-hun yang sebenarnya membunuh wanita-wanita itu dan kenapa dia melakukannya? Ki-hun pun menjawab bahwa tugasnya adalah melindungi masyarakat dan menghukum para penjahat. Jung Yun berkata bahwa wanita-wanita itu tidak bersalah. Ki-hun berteriak dan berkata bahwa klub malam itu adalah jahat. Sekumpulan pelaku kejahatan berkumpul di sana, termasuk Jung Yun yang bekerja di sana. Semuanya adalah sampah yang tak berguna. Ki-hun pun kemudian menjambak rambut Jung Yun dan menusukkan pisaunya ke dada Jung Yun. Namun Jung Yun mendorongnya hingga terjatuh. Tiba-tiba, Junwoo memukul kepala Ki-hun menggunakan sebuah besi dan kemudian memukulinya. Mereka pun kemudian berkelahi hingga Junwoo berhasil melumpuhkannya. Jung Yun kemudian meminta Junwoo untuk berhenti memukulinya dan berkata agar dirinya jangan membunuhnya. Jangan melakukan hal yang sama seperti Ki-hun. Tak berselang lama, petugas kepolisian pun datang. Terlihat Kapten membawa Junwoo. Namun Junwoo tidak dibawa oleh mobil polisi, melainkan dibawa oleh mobil pribadi sang Kapten dan kemudian pergi. Sementara itu,
Jung Yun memperdengarkan rekaman HP miliknya kepada Lee dan Nam tentang percakapan dirinya bersama Ki-hun, di mana Ki-hun mengakui dirinya telah membunuh wanita-wanita tersebut. Lee pun kemudian meminta Jung Yun mengirimkan berkas audio kepada dirinya. 받아볼 수 있을까요? Scene pun kemudian beralih. Junwoo berkata kepada Jung Yun bahwa setahun yang lalu pacarnya dibunuh. Dia dapat melihat kejadiannya namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melihat tanggal dan waktu pembunuhannya. Saat pemakamannya, dia melihat lagi kilasan akan kematian seseorang. Kali ini adalah temannya. Dan tak lama kemudian temannya tersebut meninggal karena dibunuh. Dia memberitahu wanita tersebut, namun dia tidak mempercayainya. 2 wanita tewas secara berturut-turut. Junwoo tersadar bahwa mereka bekerja di klub malam yang sama. Jadi setelah itu dia mulai mencari tahu para staf yang bekerja di sana. Dan dirinya menemukan Jung Yun. Begitu melihat Jung Yun, dia kembali mendapatkan penglihatan akan kematian Jung Yun, tapi kali ini dirinya melihat tanggal dan waktunya. Dia merasakan saat ini dia berada di tempat kejadian. Oleh sebab itu, dirinya mengikuti Jung Yun dan berusaha menghentikan si pembunuh dan mengubah takdir dari Jung Yun. Dan akhirnya Junwoo pun pergi meninggalkan Jung Yun tanpa sepengetahuannya. Hingga suatu hari, mereka pun berpapasan kembali di suatu penyeberangan jalan. Dan film pun selesai. Bagaimana? Cukup seru kan cerita filmnya? Oke, sekian review film kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.